Pada masa-masa awal dakwah Nabi, di kalangan penduduk Mekah, mereka melakukan tekanan-tekanan dengan berbagai penyiksaan yang tak kenal belas kasihan. Tidak puas dengan sekedar tekanan-tekanan, orang-orang Mekah akhirnya berusaha mengancam hidup Nabi, dan beliau pun terpaksa hijrah ke Madinah untuk mencari perlindungan. Setelah beberapa tahun melewati penderitaan, Nabi Muhammad akhirnya berhasil merekrut pengikut-pengikut dari kalangan bangsa Arab. Mereka menyambut seruannya dan bersatu padu di bawah panji-panji Islam untuk membela Nabi dan membela keyakinan baru mereka dari serangan musuh-musuh bebuyutan. Tetapi orang-orang Mekah tak pernah berhenti memusuhi beliau. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Orang-orang Mekah menyerang wilayah marga Bani Khuza'ah yang saat itu berada di bawah perlindungan kaum muslimin dan membantu beberapa orang di antara warganya. Bani Khuza'ah menuntut keadilan kepada Rasulullah. Seketika itu pula Rasulullah mengirimkan 10.000 tentara untuk menyerang para pelanggar perjanjian dan berhasil masuk ke Mekah tanpa mendapatkan perlawanan. Akhirnya Rasulullah memasuki kota tempat ia dahulu diusir oleh kaumnya. Mereka-mereka yang pernah mencemoohnya sebagai pemimpi meludahi wajahnya, memasang onak duri di jalan yang dilewatinya, dan menjatuhkan kotoran unta ke kepala beliau saat beliau sedang bersujud menyembah Allah. Semuanya berkumpul di hadapan beliau dengan putus asa dan perasaan takut. Mereka yang pernah embargo keluarganya dan membiarkannya hampir mati kelaparan. Mereka yang pernah mengepung rumahnya di tengah kegelapan malam dengan tujuan untuk membunuhnya. Dan mereka yang telah mengusirnya dari tanah air tercintanya. Saat itu, semuanya ada di hadapan Rasulullah, mengharapkan ampunan beliau. Mereka yang berkali-kali menyerang beliau, merobek dahi beliau dengan lemparan batu, mematahkan giginya, membunuh paman dan sahabat-sahabat yang paling dicintainya di hadapan matanya. Pada hari itu, mereka semua berkumpul di hadapan beliau dalam keadaan lemah dan tanpa harapan. Mereka yang dengan garang memburu Nabi, bahkan sampai saat beliau berada dalam pengasingannya. Mereka yang menodai peri kemanusiaannya dengan melakukan kebiadaban yang tiada mengenal malu terhadap kaum laki-laki dan wanita yang tiada berdaya. Bahkan terhadap jasad salah seorang sahabat yang sudah meninggal. Mereka juga ada di hadapan Nabi saat itu, hina dina dan bersujud di telapak kakinya. Tetapi tidak ada tanda-tanda dendam maupun kebencian di wajah Nabi. Sebaliknya, dari roman muka beliau memancar sikap cinta kasih kepada sesama dan rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat puncak kejayaan beliau, semua penderitaan yang pernah beliau rasakan, beliau lupakan. Setiap luka yang pernah diderita, beliau maafkan. Dan bahkan Rasulullah mengumumkan pengampunan massal terhadap warga Mekah. Kaum muslimin pun mengikuti jejak beliau. Tidak ada rumah yang dijarah, tidak ada penduduk yang dianiaya, tidak ada wanita yang diperlakukan hina. Kemudian Rasulullah berpidato di depan massa dengan vibrasi yang kuat. Beliau mendeklarasikan, semua kejayaan dan semua kemenangan adalah milik Allah dan hanya demi Allah semata. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi kedudukannya kecuali karena takwanya. Semua manusia adalah anak cucu Adam. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Rasulullah menghentikan pidato sejenak dan menatap musuh-musuhnya yang masih dicekam ketakutan. Apa yang akan terjadi bila kenangan pahit masa lalu melintas di benak beliau? Tetapi beliau berkata kepada mereka dengan suara yang tenang, "Wahai penduduk Quraisy, apa yang kalian kira akan aku perbuat terhadap kalian?" Dengan lapang dada dan belas kasih,
"Wahai saudara kami dan keponakan kami yang mulia," jawab mereka. Air mata mulai membasahi mata beliau mendengar jawaban mereka. Lalu beliau berkata, "Aku tidak akan mengatakan kepada kalian seperti apa yang Nabi Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Aku tidak akan menyalahkan kalian hari ini. Allah akan mengampuni kalian hari ini. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."